Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Diskusi kita sebelumnya telah membahas tentang permasalahan sosial, potensi masyarakat, serta kebijakan pembangunan. Dari apa yang telah teman-teman lakukan, sebenarnya sedikit banyak teman-teman telah memiliki dasar untuk memahami apa itu pemberdayaan. So, apa itu pemberdayaan teman-teman? Berbicara tentang pemberdayaan tidak lepas dari relasi kuasa. Kata pemberdayaan yang dalam bahasa asing disebut dengan empowerment telah menunjukkan betapa eratnya konteks pemberdayaan dengan relasi kuasa. Pemberdayaan dikembangkan dari teori dasar kekuasaan, yaitu power. Konsep awal pemberdayaan merupakan pengembangan teori kekuasaan di mana secara tradisional ada upaya untuk memberikan pengaruh, mengontrol, memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Jadi pada konteks awal, pemberdayaan itu sangat lekat dengan kekuasaan. Ketika seseorang punya kuasa, maka dia bisa mengontrol semuanya. Apa yang dia maui, maka dia bisa lakukan itu untuk orang lain. Nah, konsep kuasa ini dalam pemberdayaan mengalami perubahan sejak tahun 90-an. Di mana muncul ide bahwa kekuasaan itu bisa dibagikan, dan pada akhirnya pemberdayaan menjadi sebuah upaya untuk berbagi dan memberikan kuasa pada orang lain, sehingga orang lain mampu menunjukkan eksistensi diri. Sampai di sini teman-teman, apakah bisa kemudian dipahami bagaimana kemudian pemberdayaan itu muncul? Selanjutnya, kita akan bahas beberapa perspektif dalam pemberdayaan. Ada 4 perspektif dalam relasi antara kekuasaan dan pemberdayaan. Yang pertama, perspektif pluralis, yang dalam hal ini lebih berkonsentrasi pada konteks individual, di mana menurut perspektif ini, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Kekuasaan itu tersebar di banyak kelompok yang saling berkompetisi. Dalam konteks ini, bayangannya adalah masing-masing kelompok itu memiliki kekuatan yang sama. Sehingga dalam konteks ini, pemberdayaan diartikan sebagai proses menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bisa bersaing secara efektif dengan kepentingan-kepentingan atau dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Dalam konteks ini, ketika proses menolong itu ada, maka di sanalah sebenarnya ada proses untuk kemudian belajar. Ada proses untuk sharing, menggunakan keterampilan, media, dan juga bagaimana kemudian memanfaatkan sebuah sistem. Menggunakan perspektif ini, maka masing-masing kelompok dapat saling menjajaki dan kemudian memberikan peluang untuk kelompok yang lainnya. Perspektif yang kedua, yaitu perspektif elit. Dalam konteks ini, kekuasaan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Posisi aktor itu tidak sama. Jelas, dalam konteks ini, proporsi pasti lebih besar pada kelompok tertentu. Dalam konteks hari ini, kita memahami bahwa masing-masing kelompok punya kekuatan sendiri-sendiri. Baik itu berupa modal sosial, modal ekonomi, maupun modal budaya yang itu menjadi pembeda dengan kelompok yang lainnya. Sehingga dalam konteks perspektif elit ini, pemberdayaan itu artinya mendorong kemampuan semua orang untuk kemudian bisa berkompetisi dengan meningkatkan keterampilan dan berupaya untuk kemudian bisa masuk ke dalam kelompok elit untuk bisa mengubah. Maka dalam konteks ini, secara struktural itu menjadi penting ketika sebuah kelompok itu bisa menempatkan seseorang dalam posisi elit. Kalau dalam kelembagaan di kita, maka kita bisa melihat itu dalam konteks ketika seseorang atau sebuah kelompok ingin meningkatkan kemampuan struktural mereka, maka mereka berupaya untuk meraih kedudukan menjadi wakil rakyat misalnya di DPR. Maka itu bisa dilakukan untuk kemudian mendorong kelompoknya memiliki kemampuan dan kesetaraan sehingga kelompok itu bisa kemudian menjadi lebih baik dan lebih berdaya. Yang ketiga adalah perspektif struktural.
di mana menurut perspektif ini selalu ada ketidaksetaraan struktural sebagai bentuk utama sebuah kekuasaan. Jadi di beberapa hal, ketika ada seseorang yang tidak berdaya, bukan karena dia tidak memiliki modal sosial, tidak memiliki modal ekonomi, tapi terkadang karena secara akses kekuasaan struktural itu dibatasi. Sebagai contoh misalnya, ketika kemudian ada sebuah daerah, partainya kalah misalnya, kemudian daerah itu pembangunannya terhambat, walaupun sebenarnya mereka punya potensi yang luar biasa, tapi pada akhirnya kemudian potensi-potensi itu tidak mampu untuk kemudian dikeluarkan karena mereka punya resiko bahwa pembangunan itu tidak sampai ke sana. Sehingga walaupun mereka punya produk yang baik, tapi ketika jalannya susah, jelek, maka produk itu tidak bisa kemudian dikembangkan ke pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini, memberdayakan artinya merupakan sebuah proses perubahan sosial di mana perubahan itu didorong untuk melucuti struktur-struktur opresif yang dominan. Jadi membukakan akses kesempatan yang sama secara struktural sehingga yang bawah ini memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Perspektif yang keempat adalah perspektif post-struktural, di mana dalam konteks ini kuasa itu dilihat dari perspektif yang berbeda. Gagasan, bahasa, definisi pengetahuan itu digunakan sebagai kontrol yang utama. Dalam konteks ini, kita memahami bahwa kuasa itu tidak hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang memiliki jabatan, mereka-mereka yang kemudian memang duduk di dalam konteks pengambil kebijakan, tetapi sebenarnya kuasa itu juga dimiliki oleh mereka-mereka yang dominan dalam konteks media, baik itu bersuara maupun kemudian dalam wujud teks. Dan dalam proses ini, pemberdayaan artinya proses untuk menantang dan mengubah wacana. Karena ketika kemudian ada sebuah kelompok yang termarginalkan, tidak berdaya, terkadang itu perlu untuk kemudian diangkat, dikeluarkan dalam wujud wacana, di mana kemudian itu bisa disuarakan melalui media massa. Dan beberapa case yang kemudian sudah ada dari keempat perspektif itulah yang pada akhirnya nantinya kita coba untuk kemudian kembangkan sebagai landasan kita untuk mengembangkan proses pemberdayaan masyarakat. Sampai di sini, apa itu pemberdayaan sebenarnya? Dari tadi yang kita sudah diskusikan, pemberdayaan di sana ada satu kata kunci, yaitu realokasi kekuasaan melalui perubahan struktur sosial, di mana kemudian perubahan struktur sosial itu akan memberikan kesempatan untuk kemudian itu bisa dikembangkan. Sehingga kita memahami pemberdayaan sebagai upaya secara sistematis dan terencana untuk meningkatkan kemampuan serta memberikan kewenangan dan otoritas pada komunitas lokal sehingga mereka dapat memutuskan apa yang mereka butuhkan. Itu sebabnya kenapa kemudian skema pembelajaran kita itu difokuskan pada Anda mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi potensi, kebijakan-kebijakan yang ada, dengan satu catatan adalah ketika kita merencanakan pemberdayaan nantinya, maka benar-benar pemberdayaan itu bukan jatuh dari langit, tetapi memang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan itu menekankan pada memberikan otonomi pada komunitas lokal dalam pengambilan keputusan, keswadayaan lokal yang sifatnya partisipatoris, dan adanya proses pembelajaran sosial. Pada akhirnya, tujuan pemberdayaan adalah melakukan transformasi sosial. Pemberdayaan berupaya untuk menghilangkan kelemahan, keterbelakangan, kebodohan, kesempitan, kemiskinan, keterpencilan, kekumuhan, dan ketidakberdayaan untuk kemudian di-shifting, diubah, ditransformasikan menjadi adanya kemauan, munculnya kesadaran, kepandaian, keberdayaan, kemajuan, kemakmuran yang pada akhirnya akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan juga beradab. Itu yang kemudian diinginkan dalam konteks pemberdayaan
sebagai transformasi sosial. Nah, teman-teman, sudahkah Anda memahami apa itu pemberdayaan? Kami berharap bahwa Anda sudah memahami. Silakan Anda kembangkan kompetensi pemahaman Anda tentang pemberdayaan masyarakat dengan mencari dan membaca berbagai referensi tentang pemberdayaan masyarakat. Teman-teman, apabila ada yang belum Anda pahami, jangan sungkan untuk bertanya ke kami. Kita bisa berdiskusi melalui forum diskusi, atau Anda bisa email kami, atau menghubungi kami melalui kontak number yang sudah tertera di depan. Sampai di sini diskusi kita kali ini. Sampai jumpa, tetap semangat.